Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Yun Purwanti. Saya perwakilan dari Humas Saida Kaltim tahun 2023. Kali ini saya bersama Kakak Rusmadi Wongso selaku Kakak Ketua Kuartir Cabang Samarinda. Kakak, sebelumnya apa kabar nih Kakak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik kakaknya. Alhamdulillah sehat. Kak, ini kan udah hari ketiga nih kita di Raimuna Hari Daerah. ketiga ke hari keempat ini. Oh iya, hari keempat nih, ya. sorry. Nah, kan kita nih Kak, cuaca agak berubah-berubah gitu. Oke. Terus kakak juga bisa lihat sendiri kondisi kita ini Kak. Menurut kakak nih Kak, bagaimana kondisi bumper kita ini buat peserta kita ini? Apakah kita bisa memberi mereka motivasi ke depannya agar tetap semangat ke depannya? Kakak ada nggak motivasi-motivasi biar peserta tuh semakin kayak riang berada di bumper ini Kak? Yang Menurut namanya pramuka kan harus riang gembira ini. Iya, Dan mereka Raimuna selalu. ini kan sahabat muda semua ya yang ada di mana saja berada. Ini kan pertemuan bagi pramuka penegak Pandega dalam bentuk perkemahan. Dan memang dimaksudkan dalam rangka untuk media bagi adik-adik kita untuk banyak menimba pengalaman, pengetahuan, kemudian juga kepemimpinan, semangat kegotong royongan, termasuk juga semangat kebangsaan. Dan agak sedikit ramai kemarin dia pada saat hujan lebat dengan angin-anginnya. Apalagi ini bumi perkemahan baru. Nah, sahabat muda semua dan adik-adik, ini yang namanya perkemahan ini adalah sekali lagi ajang bagi adik-adik dalam rangka untuk mengenal dekat dengan alam. Kemudian kalau perkemahan pramuka, khususnya untuk adik-adik pramuka penegak Pandega ini dari, oleh, dan untuk pramuka penegak Pandega sendiri. Jadi sangga kerjanya juga adik-adik pramuka penegak Pandega. Nah, umumnya ini sahabat muda, kalau yang namanya perkemahan seperti ini dibuat struktur perkemahannya itu seperti struktur pemerintahan seperti biasa. Jadi kalau dalam kaitannya dengan Raimuna Daerah yang dilaksanakan dari tanggal 19 nanti ditutup tanggal 24 November, itu ada gubernurnya. Kebetulan pemerintah provinsinya namanya pemerintah Provinsi Nusantara. Kemudian kebetulan hanya ada 2 kabupaten kota, 1 kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan dan satunya Amina Syukur Kak. Daeng Mangkona ya. Kemudian satunya untuk putri adalah Kabupaten Amina Syukur. Jadi ada kota Daeng Mangkona, kemudian ada kemudian Kabupaten Amina Syukur. Namanya juga ini diambilkan nama-nama pahlawan. Kemudian di bawahnya juga ada camat. Ya kalau di Putra ya ada camat Putra, kemudian di Putri ada camat Putri. Jadi dibuat sebuah pemerintahan. Ini mengibaratkan bahwa perkemahan ini adalah sebuah pemerintahan. Jadi kalau misalnya adik-adik juga yang berkedudukan sebagai aparat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, wali kota, ada yang jadi camat, kemudian peserta ini adalah warganya. Iya, benar banget Kak. Iya kan, begitu Ya. kan ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada masalah, maka menjadi tugas daripada aparat perkemahan nih. Ya, kalau di pemerintahan kan aparat pemerintah gitu yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam kaitannya dengan hujan deras kemarin itu sebenarnya ya kita nggak bisa lawan yang namanya faktor alam. Iya, benar banget Kak. Kita nggak bisa Artinya harus menduga. kita terima. Ya, benar. Walaupun kemarin memang dalam rangka untuk membuat adik-adik nyaman di bumi perkemahan, biasa kita antisipasi lah supaya nggak terjadi hujan dengan doa, tetapi namanya hujan ini dicoba ditahan gitu ya. Kemudian setelah pembukaan hujan deras, kemudian terjadi terjadi air yang agak sedikit Deras. deras Iya. gitu. Dan kemudian ada tenda yang kemudian
terguyur hujan yang amat terguyur deras itu hujan, kena apalagi aliran dengan air. dengan angin-anginnya Iya kan. Kak, jadi ada beberapa tenda yang terbuka-terbuka. Nah, justru sahabat muda, ketika peserta dalam hal ini warga, kemudian aparat perkemahan melihat kenyataan bahwa terjadi terjadi banjir, ini disikapi jangan panik gitu Iya ya. Jadi benar. panik. Jadi biasanya kalau kita misalnya menangani bencana seperti ini, apalagi kan bencananya nggak berat, biasalah dalam Iya, dalam sebuah perkemahan. Ini soal misalnya sistem drenasi yang belum kita atur dengan baik. Ya, ketika pada saat pada saat terjadi musibah hujan deras, banjir ini, ya adik-adik secara bergotong royong, itu ada yang bawa cangkul, kemudian membuat parit. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi. Kalau misalnya ada evakuasi, ya boleh, namanya juga dalam situasi anggap saja bencana kecil yang tendanya kena banjir, ya evakuasi di tempat yang lebih baik aman. dan Dan itu aman. natural. Iya benar banget Kak. Justru itu sebuah kejadian, pengalaman yang oleh peserta maupun aparat ini bagaimana mensikapi, apalagi rasanya ketika musibah datang, kakak memang nggak ada di dalam perkemahan, tetapi sore malamnya kakak cek, adik-adik dalam warganya peserta masih dalam suasana gembira. Yang heboh ini di luar aja nih. Iya benar, peserta pas hujan itu Kak, mereka malah seneng main air, Ada yang euforianya main malah. air bahkan. Iya, mereka main air, bikin bendungan, nyangkul. Iya, Bahkan ada mereka buat video-video gitu Kak. Zaman iya. sekarang tuh namanya jedak jeduk gitu Oh Kak. iya. Dan mereka tuh bahagia aja Kak, euforianya tuh Heeh. dapet. Cuman namanya informasi tersebar di luar jadi Iya. berita huru-hara seperti itu Kak. Iya. Padahal pesertanya sangat bahagia sekali di bumi perkemahan kita ini. Ya, artinya kalau misalnya ada hujan, kemudian ada banjir seperti itu, yang penting adik-adik tidak panik, kemudian aparat juga tidak panik. Nah, adik-adik juga ketika menyebarkan video juga harus hati-hati, nanti bisa salah tangkap, salah informasi, dikira ini Iya musibah benar. besar, ini perkemahannya kok seperti itu. Oke, memang ini bumi perkemahan baru dan yang luar biasa, saya kira saya perlu sampaikan kepada sahabat muda, masyarakat di Kalimantan Timur, ini murni hibah daripada masyarakat. Nggak Iya. ada loh. Ini 30 tahun yang lalu masyarakat dengan keikhlasannya menghibahkan 10 hektar lahan. Pada saat itu masih desa-desa Simpang Pasir. Dan pemerintah kota karena niat baik daripada masyarakat, apalagi jalannya sendiri, jalan masuk ke bumi perkemahan ini juga dinamakan Jalan Pramuka. Artinya dalam rangka untuk mewujudkan niat baik pramuka, dan ketika masyarakat menyerahkan, ini kan sebuah kepercayaan. Nah, pemerintah kota ini kemudian membangunkan perkemahan ini, dan keren ini Remunadera, adik-adik peserta ini perkemahan yang pertama di bumi Perkemahan perkemahan Babaya. Bebaya. Iya. Namanya juga Bebaya kan? Iya, sama-sama pokoknya sama-sama Jadi terus. semangatnya ya semangat Bebaya, semangat Iya. gotong royong. Kalau ada masalah ya Diselesaikan diselesaikan sama-sama. secara sama-sama Sama-sama. gotong royong. Iya, Oke. benar. Dan sejauh ini sih Kak, euforia peserta itu makin hari makin membara. Tadi malam aja pensi mereka tuh jingkrak-jingkrak Kak, kayak teriak-teriak bahagia Jingkrak-jingkrak banget. yang Iya. positif loh ya. Iya, jingkrak-jingkrak, mereka seneng banget. Mereka mengekspresikan juga. Tadi sore kita ada fun sport. Mereka udah mulai akrab nih Kak, satu sama lain, mengakrabkan diri. Mereka udah berani berbincang dan udah mulai memisahkan diri dari koncap awal. Misalnya dari Kutim udah berani berbaur di kontingen lain. Mereka udah saling bersahabat Kak, keren banget udah nih kita. Mungkin Kakak bisa terakhir pesan-pesannya untuk para muda-mudi pramuka yang ada di Kalimantan Timur, pesan-pesan Kakak gimana ke depannya dan harapan Kakak untuk pramuka di Kalimantan Timur ini Kak. Ya tentu Remuda Daerah ini, melalui Remuda Daerah ini kakak berharap betul-betul dijadikan ajang bagi pramuka penegak pandega untuk berbaur, untuk saling bersilaturahmi, sharing pengalaman ya.
Yang penting jangan ada yang merasa, oh saya lebih hebat. Saya kira adik-adik semua hebat. Justru kalau adik-adik saling sharing, saling menguatkan satu yang lain, ini semakin kuat. Dan pesan kakak untuk adik-adik pramuka penegak Pandega se-Kalimantan Timur dan bahkan se-Indonesia ini era hari ini dan ke depan bagi adik-adik. Memang tantangannya nggak ringan, tantangannya justru semakin besar ke depan. Yang diperlukan adalah adik-adik yang melalui kegiatan kepramukaan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas diri, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, memiliki kepribadian yang baik, nggak cepat menyerah gitu ya. Ya, bener Yang namanya banget. pramuka pantang putus asa. Putus asa. Dan usahakan suasananya selalu suasana riang gembira. Insya Allah Iya. kalau suasana hati riang gembira, adik-adik pasti akan mendapatkan manfaat ya dari setiap kegiatan yang adik-adik lakukan. Jadi siapkan diri, mari songsong masa depan yang lebih cerah untuk menuju Indonesia Emas. Oke, baik. Sangat baik sekali ya masukan dari Kak Rusmadi yang cukup menguatkan kita nih untuk teman-teman yang di luar sana yang mengira kalau bumper kita ini agak gimana gitu. Padahal di sini seneng-seneng aja Kak. Apalagi yang dari Samarinda makin hari makin menguatkan teman-temannya. Mereka tuh kalau dipanggil Samarinda mereka udah yang teriak-teriak. Jadi kontingen lain nih Kak, ayo kita lebih heboh lagi. Jadi mereka bersaut-sautan. Bersaing Jadi yang positif iya ya. bersaing yang positif. Oke, mungkin sekian dari saya dan Kak Rusmadi Wongso untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Salam.